sering berbicara sendiri. Bagi sebagian orang, berbicara sendiri sering dianggap sebagai kebiasaan yang aneh. Namun, dalam dunia psikologi kognitif, kebiasaan ini justru bisa berkaitan dengan cara otak memproses informasi yang kompleks. Ketika seseorang berbicara sendiri, sebenarnya ia sedang mengubah pikiran yang ada di dalam kepala menjadi kata-kata yang terdengar. Proses ini membantu otak menyusun ide, memperjelas alur berpikir, dan memeriksa apakah suatu gagasan masuk akal atau tidak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbicara sendiri dapat meningkatkan fokus dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan mengucapkan sesuatu secara verbal, seseorang bisa melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih jelas dibanding hanya memikirkannya di dalam kepala. Sering begadang. Kebiasaan sering begadang juga dikaitkan dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan IQ tinggi cenderung memiliki pola tidur yang sedikit berbeda dibanding kebanyakan orang. Mereka sering merasa lebih aktif secara mental pada malam hari ketika suasana lebih tenang dan gangguan dari lingkungan sekitar jauh lebih sedikit. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud di sini bukan begadang untuk aktivitas yang tidak bermanfaat. Dalam banyak kasus, waktu malam justru digunakan untuk membaca, menulis, mempelajari sesuatu, atau memikirkan ide-ide baru. Karena pada malam hari, otak memiliki ruang yang lebih bebas untuk berpikir, menganalisis, atau mengeksplorasi ide tanpa tekanan dari aktivitas sehari-hari. Karena itulah banyak orang yang memiliki kecenderungan berpikir mendalam justru merasa paling produktif saat sebagian besar orang lain sudah tidur. Sering overthinking. Bagi banyak orang, overthinking sering dianggap sebagai kebiasaan yang melelahkan. Namun, pada sebagian orang dengan kemampuan berpikir tinggi, kecenderungan ini justru berkaitan dengan cara otak mereka memproses informasi. Mereka tidak hanya memikirkan satu kemungkinan, tetapi sering menganalisis berbagai kemungkinan sekaligus. Ketika menghadapi suatu situasi, mereka cenderung mempertimbangkan banyak sudut pandang, memikirkan berbagai konsekuensi, dan mencoba memahami detail yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Proses berpikir yang mendalam ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, ada sisi lain dari kebiasaan ini. Karena otak terus aktif menganalisis berbagai kemungkinan, pikiran bisa menjadi sulit berhenti. Akibatnya, seseorang bisa menghabiskan banyak waktu hanya untuk memikirkan satu masalah. Memiliki humor yang kompleks. Banyak penelitian menemukan bahwa orang dengan kemampuan kognitif tinggi cenderung menikmati jenis humor yang lebih kompleks, seperti ironi, satir, permainan kata, atau humor yang memiliki beberapa lapisan makna. Humor seperti ini biasanya tidak langsung terasa lucu pada momen pertama. Seseorang perlu memahami konteks, menangkap makna tersembunyi, atau menyadari adanya kontradiksi dalam situasi tertentu. Proses ini melibatkan kemampuan berpikir abstrak dan kecepatan dalam menghubungkan berbagai informasi. Karena itu, tidak jarang orang dengan pola pikir seperti ini lebih menikmati humor yang cerdas dibanding humor yang receh. Terlihat berantakan di luar. Coba perhatikan meja kerja beberapa orang. Ada yang terlihat sangat rapi, tetapi ada juga yang dipenuhi kertas, buku, dan berbagai catatan yang tampak berantakan. Menariknya, kekacauan yang terlihat di permukaan ini sebenarnya menyimpan sesuatu yang berbeda. Banyak orang yang terlihat memiliki meja kerja berantakan justru tahu persis di mana letak setiap hal yang mereka butuhkan. Fokus utama mereka bukan pada tampilan lingkungan, melainkan pada ide, pemikiran, atau pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Karena perhatian lebih banyak diarahkan pada proses berpikir, hal-hal seperti kerapian fisik seringkali tidak menjadi prioritas. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tidak terlalu terstruktur kadang berkaitan dengan kreativitas dan cara berpikir yang lebih fleksibel. Artinya, apa yang terlihat berantakan di luar belum tentu mencerminkan bagaimana pikiran seseorang sebenarnya bekerja. Sering menghayal.
Sering menghayal atau melamun juga dianggap sebagai kebiasaan yang tidak produktif. Banyak orang menganggap seseorang yang sering melamun sebagai orang yang tidak fokus atau terlalu banyak berkhayal. Namun dalam beberapa penelitian psikologi kognitif, aktivitas ini justru sering dikaitkan dengan kreativitas dan kemampuan berpikir yang tinggi. Ketika seseorang menghayal, otak sebenarnya sedang aktif membayangkan berbagai kemungkinan, skenario, atau ide yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proses ini melibatkan imajinasi, ingatan, dan kemampuan menghubungkan berbagai informasi yang berbeda. Karena itu, banyak ide kreatif sering muncul justru saat seseorang sedang melamun. Mudah bosan. Aktivitas yang sederhana atau terlalu repetitif bisa terasa cepat kehilangan tantangan. Ketika sebuah tugas sudah dipahami atau dianggap terlalu mudah, otak mereka tidak lagi mendapatkan rangsangan yang cukup untuk tetap merasa tertarik. Akibatnya, mereka sering mencari sesuatu yang lebih kompleks untuk dipikirkan, seperti memecahkan masalah baru, mempelajari konsep yang lebih dalam, atau mengeksplorasi ide yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Karena itu, rasa bosan dalam konteks ini tidak selalu berarti kurang disiplin, tetapi lebih berkaitan dengan kebutuhan otak terhadap tantangan intelektual yang lebih tinggi. Lebih nyaman sendiri. Seseorang yang cerdas sering merasa pikirannya paling jernih ketika sendirian. Dalam suasana yang tenang, mereka bisa membaca, belajar, menulis, atau mengembangkan ide tanpa distraksi dari percakapan dan aktivitas sosial di sekitarnya. Ketika sendirian, mereka memiliki ruang untuk fokus pada apa yang sedang dipikirkan. Tidak ada percakapan yang memotong alur pikiran atau tuntutan sosial yang mengalihkan perhatian. Kondisi seperti ini membuat proses berpikir bisa berjalan lebih dalam dan lebih terarah. Ini bukan berarti mereka tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Hanya saja, mereka cenderung lebih selektif dalam memilih lingkungan sosial. Banyak dari mereka lebih menikmati percakapan yang bermakna atau kegiatan yang merangsang pikiran, dibanding sekadar berada di keramaian tanpa tujuan yang jelas. Tidak suka obrolan ringan. Banyak orang lebih menikmati percakapan ringan seperti membahas gosip, drama selebriti, atau hal-hal sehari-hari. Namun, pada beberapa orang dengan kemampuan berpikir tinggi, jenis percakapan seperti ini sering terasa kurang menarik. Bukan karena mereka sombong atau tidak ingin berinteraksi, tetapi karena pikiran mereka lebih tertarik pada topik yang lebih bermakna. Mereka biasanya lebih menikmati percakapan yang membahas ide, konsep, atau pertanyaan yang memancing pemikiran. Karena itu, mereka sering terlihat lebih antusias ketika terlibat dalam diskusi yang bermakna dibanding sekadar berbasa-basi. Bagi mereka, percakapan bukan hanya cara untuk bersosialisasi, tetapi juga cara untuk mengeksplorasi ide dan memahami dunia dengan lebih dalam. Rasa ingin tahu sangat besar. Mereka sering mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Mengapa sesuatu bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya suatu sistem bekerja? Apa yang akan terjadi jika suatu hal dilakukan dengan cara yang berbeda? Rasa ingin tahu seperti ini membuat mereka jarang puas dengan jawaban yang dangkal. Ketika menemukan sebuah informasi, mereka cenderung ingin menggali lebih jauh, mencari penjelasan tambahan, atau memahami hubungan antara satu ide dengan ide lainnya. Akibatnya, proses belajar sering terjadi secara alami. Mereka membaca berbagai topik, mencari penjelasan baru, atau mempelajari sesuatu hanya karena rasa penasaran. Bagi mereka, memahami sesuatu bukan sekadar kebutuhan, tetapi dorongan yang muncul hampir setiap saat.